Postmodernisme adalah falsafah dan pandangan dunia yang terhitung penting, terutama sebagai kritik terhadap kebudayaan dan sistem pengetahuan yang sedemikian lama bercokol mendominasi sistem kesadaran umat manusia. Banyak filsuf besar, sastrawan, sosiolog, budayawan, mereka sudah berkontribusi dalam memperkaya dan memperkokoh paham postmodernisme. Sebut saja misalnya ada filsuf Prancis Charles Baudrillard, ada sastrawati perempuan novelis yang terkenal Marguerite Duras. Juga sebelum mereka, banyak yang merintis paham itu. Umumnya sejarawan sepakat bahwa leluhur filsafat postmodernis ialah Nietzsche. Saya bahkan bisa merunut lebih ke belakang lagi. Dari segi-segi tertentu, itu bisa ditelusuri sampai pada William dari Ockham. William dari Ockham itu yang terkenal dengan pisau cukurnya, yang mampu mencukur Thomas Aquino. Tetapi saya kali ini ingin membahas Lyotard, Jean-François Lyotard. Lyotard adalah proklamator postmodernisme. Walaupun pemikiran-pemikirannya terbilang justru paling muda, paling belakangan, di antara semua gembong postmodernisme maupun poststrukturalisme, tapi Lyotardlah proklamator eksplisit untuk nama dari filsafat mereka itu. Dan terutama Lyotard memang sangat gamblang mengkonstatasi permasalahan. Menurut Lyotard, filsafat dan jagat pemikiran umat manusia sudah dikuasai dan dibelenggu oleh segala sistem ideologi dan falsafah agung. Itu yang Lyotard sebut narasi agung, grand resist, grand narration, meta resist, meta narasi, itu cerita-cerita besar, itu teori-teori yang juga menjanjikan kemajuan pasti, suatu masa depan progresif yang linear. Begitu menyihir umat manusia. Narasi-narasi agung itulah yang sudah menjerumuskan dan membelenggu banyak negara di dunia ini. Membelenggunya negara-negara itu di dalam sistem totalitarisme. Itu yang dijelas oleh Lyotard. Totalitarisme dengan segala korban nyawa manusia dan kemanusiaan. Ideologi ini, ideologi itu, dogma, semua telah mendorong totalitarisasi banyak bangsa-bangsa dan negara. Kita tahu waktu Lyotard menulis bukunya yang terkenal itu, Kondisi Postmodernisme, La Condition Postmoderne, Rapport sur la Savoir, waktu itu, yaitu akhir tahun 70-an, negara superpower Uni Soviet yang sangat-sangat totaliter itu masih jaya-jayanya, masih ganas-ganasnya. Begitu pula di Indonesia pada waktu itu, saat masih jaya-jayanya rejim Orde Baru. Itu analisis Lyotard langsung disambut, dijadikan alat yang dipandang sangat tepat mengungkap dan menyingkap totalitarisme yang berpangkal pada ideologi agung demokrasi Pancasila. Begitu kata para intelektual domestik kita pada masa itu. Lyotard menyingkap habis potensi celaka yang tersembunyi di dalam semua filsafat, teori, dogma, ajaran yang diagung-agungkan selama itu. Ternyata diungkap semuanya menuju totalitarisasi
Unicity, unisitasi. Segala sesuatu dipaksa jadi satu. Semua dipaksa untuk ditotalkan. Dipaksa menjadi kesatuan total menyeluruh. Inilah akar semua totalitarisme. Tak kecuali misalnya teori sosiologi dari Durkheim, Emile Durkheim. Kesatuan organik masyarakat itu sama, kata Lyotard. Itu unisitasi. Semua menuju totalitarisme. Juga teori sosiologi dari Talcott Parsons. Kesatuan fungsional. Itu sama. Unisitasi. Begitu juga teori masyarakat dari Karl Marx. Bahwa masyarakat terbentuk berupa arena pertentangan antar kelas. Tapi sama. Unisitasi. Dua kutub magnet yang bertentangan itu membentuk satu kesatuan. Itu. Unisitasi. Maka sosialisme marxisme itu membentuk negara-negara totaliter. Super kejam, kata Lyotard. Sebetulnya Karl Popper sudah jauh ya sebelumnya menjelaskan bagaimana falsafah Marx, Plato, dan Hegel menjadi sumber paham totalitarisme Nazi Hitler itu. Ya, selaras dengan analisis Erich Fromm yang sudah lama juga dia mengungkap tentang hubungan antara monoteisme dalam agama dengan sikap politik dan sistem absolutisme gitu. Kekuasaan absolut. Serba absolut, kebenaran absolut. Mutlak paling benar sendiri, yang lain harus diberangus. Jadi menurut Lyotard, kesatuan total, unicity, itulah akar semua kutuk dan laknat dalam kehidupan masyarakat negara-negara modern. Narasi besar makanya harus diganti. Ide sebagai satu struktur logika harus dibuyarkan, dicerai-beraikan, menjadi banyak logika, bukan satu struktur logika. Dan logika yang itu jangan distabilkan, dibuyarkan. Banyak orang kemudian lebih suka menggunakan bukan pembuyaran tapi istilah dari Derrida yaitu dekonstruksi. Struktur logika itu harus didekonstruksi. Jangan lagi satu struktur logika yang kokoh, tapi banyak paralogi, kata Lyotard. Banyak orang kemudian menggunakan istilah plurilogi. Gitu. Paralogi, plurilogi, itulah. Pokoknya jangan dan bukan homologi. Karena kondisi ideal yang mesti dituju ilmu pengetahuan haruslah ketidakstabilan yang mengiklimi satu-satunya iklim subur bagi kreativitas. Daya cipta terus-menerus. Bukan konsensus demi kesatuan pendapat yang beku. Melainkan sebaliknya harus disensus. Paralogisme adalah pula kewajiban etis untuk merayakan perbedaan, kata Lyotard. Bukan sebaliknya universalisasi suatu konstruksi logika yang bangunan agung itu semuanya yang di luar itu harus dipandang sebagai subversif, harus diberangus gitu. Segala masalah kebudayaan masyarakat modern selama ini bersumber dari kecenderungan homologi, ideologisasi, pengeramatan segala narasi agung. Kata Lyotard, filsafat tidak bertugas untuk menyelesaikan masalah secara tuntas. Itu terlalu ambisius, yang hampa. Kata Lyotard, semua harus terbiar dalam posisi saling bersengketa. Kita harus berposisi sebagai penonton atau saksi segala sengketa. Lyotard merasa mendapatkan dasar bagi teori anti-unicity itu dari pembacaannya pada filsafat Kant
Immanuel Kant. Harus anti-unicity karena menurut Lyotard, unicity itu adalah pangkal segala malapetaka. Padahal kata Lyotard, tidak ada ide yang berupa satu kesatuan utuh. Tidak ada ideologi yang utuh. Tidak ada falsafah yang utuh. Tidak ada ajaran yang berupa kesatuan utuh. Semua mengandung kontradiksi. Penuh pertentangan di dalam ajaran itu sendiri. Lyotard mendasarkan keyakinannya itu pada filsafat Immanuel Kant. Filsafat Kant menurut Lyotard menunjukkan bukti tentang tidak adanya kesatuan utuh itu. Tidak mungkin ada kesatuan utuh. Tapi sesungguhnya Lyotard salah besar. Keliru besar ketika ia menjadikan Kant sebagai dasar teorinya. Lyotard benar dalam telaahnya mengenai fakta patologis tentang ideologi-ideologi agung, narasi-narasi agung yang sudah mendominasi budaya dan sistem kesadaran masyarakat modern. Segala narasi agung yang membusukkan kemanusiaan, membuat manusia rapuh. Tetapi Lyotard keliru mendiagnosis penyakit masyarakat modern itu. Keliru menganalisis penyebab dari penyakit masyarakat modern itu. Bukan karena unitisasi, bukan karena penunggalan, penyatuan. Itu penyebabnya adalah karena ideologi dan segala filsafat itu memang keliru. Kesatuan teori, koherensi suatu filsafat justru sebaliknya merupakan ukuran kebenaran suatu teori. Jadi bukan karena itu yang justru jadi pangkal bencana. Nah, di atas diagnosis Lyotard yang keliru itu, dia pun dengan sendirinya mengajukan terapi atau solusi yang mesti melantur. Lyotard bilang, filsafat tidak bertugas untuk menyelesaikan masalah. Cukup jadi penyaksi penonton semua masalah. Semua tetap terbiar dalam posisi saling bersengketa. Kita harus berposisi sebagai penonton, saksi segala sengketa. Jadi kalau Presiden Prancis dan banyak umat muslim bersengketa lantaran salah paham, biarkan saja mereka saling menggorok leher. Atau kalau anak-anak kita sendiri terjadi salah paham, lalu mereka mau saling bunuh, gimana? Nggak tahu Lyotard seperti apa ya, gitu. Jadi begitu implementasi dari teorinya, gitu. Penolakan Lyotard terhadap penunggalan kebenaran itu diberinya dasar filosofis berupa fakta bahwa Immanuel Kant juga sesungguhnya tidak bisa memadukan dua teori besarnya yang terdapat dalam trilogi itu, kritik pertama dan kritik kedua. Kant gagal mempertunggalkan kebenaran dari teorinya tentang akal budi murni dan kebenaran teorinya tentang akal budi praktis atau moral. Kant gagal mendamaikan antara kebenaran sains dan moralitas. Gitu. Kant gagal di situ. Pendasaran teoritis yang dilakukan Lyotard itu tidak dengan sendirinya benar. Itu salah. Bahkan salah kaprah yang berlapis-lapis. Lyotard memang benar bahwa Kant gagal. Itu Lyotard benar. Banyak ahli menganggap Kant berhasil mendewa-dewakan Kant. Itu salah. Mereka mengira Kant sudah berhasil melalui buku kritik ketiga, yaitu tentang daya pertimbangan dan estetika. Tidak. Kant memang gagal. Lain kali kita akan bahas itu tersendiri.
Immanuel Kant gagal menemukan titik temu antara teorinya tentang akal budi murni mengenai pengetahuan alam dan akal budi praktis antara hukum kausalitas yang berlaku dalam alam dan syarat mutlak kebebasan bagi suatu tindakan moral. Itu Kant gagal memadukannya. Tetapi itu Kant gagal karena teori-teori Kant itu yang memang belum memadai. Terlebih teorinya tentang moral gitu. Sangat keliru menjadikan kekeliruan Kant sebagai landasan seperti yang dilakukan oleh Lyotard untuk dalil paralogi maupun plurilogi, untuk mengabsahkan pluralisme, untuk melegitimasi relativisme. Benar di lu belum tentu benar di gua. Itu melegitimasi ketololan gitu. Teori-teori Kant bukan sudah benar, sehingga tinggal diperlakukan oleh Lyotard sebagai aksioma suci, sehingga bahkan implikasi negatifnya bisa dijadikan dasar untuk membenarkan ide lain secara pasti. Langkah Lyotard itu betul-betul tidak betul, melantur.